berita baru. Baterai health kamu berapa? Ayo coba aku tanya dulu. Baterai health aku 100%. Set bohong nih. Beneran deh, ini 100% nih, baterainya aku habis ganti tadi. Sampai begini. Iya. Bagus kan? Kok kamu bawa situ sih, Di? Kenapa emang nggak boleh ya? Ya nggak boleh, harusnya tuh kamu tahu gimana cara mengolah sampah dari baterai itu. Dan iya? kamu sebagai mahasiswa nih harus tahu dan ngejaga bagaimana ekonomi sirkular mineral. Emang ekonomi sirkular mineral itu apa sih? Nih, sini aku kasih lihat ya videonya. Nih, di sini video banyak banget lengkap materinya. Banyak berbagai soal ekonomi sirkular mineral. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Halo teman-teman di rumah, kembali lagi kita di podcast Green. Hari ini kita mau bahas tentang ekonomi sirkular nih teman-teman. Jadi teman-teman di rumah itu pasti bingung kan, gimana sih cara buang baterai bekas. Nah, pas banget nih kalian nonton video yang akan membahas hal itu. Jadi kita di sini udah dibersamai dengan pengamat lingkungan, yaitu ada Kak Anjun dan Kak Aca. Boleh disapa dulu teman-teman di rumah. Oke, jadi langsung aja nih Kak. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mulai dari basic dulu deh. Aku nih mau tanya ke Anjun dulu. Apa sih ekonomi sirkular itu? Oke, jadi ekonomi mineral sirkular itu sebenarnya model ekonomi yang fokus buat ngeminimalisir limbah, memperpanjang umur mineral, sama merancang produk supaya bisa didaur ulang lagi. Intinya mineral itu nggak cuma harus dipakai sekali, tapi bisa dipakai berkali-kali. Oh, jadi emang menghubungkan ekonomi sama mineral gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa sih Kak? Nah, jadi tujuannya sendiri itu buat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya mengurangi ketergantungan sama penambang. Kayak kan sekarang lagi banyak tuh marak-maraknya penambangan yang ilegal seperti nikel, terus tambang-tambang yang lain itu sangat rusak. Jadi tujuan dari ekonomi sirkular ini itu untuk meminimalisir itu semua. Jadi semakin berkurangnya sampah-sampah ini itu diharapkan bisa mengurangi dampak-dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Jadi berarti penting banget ya kayaknya ekonomi sirkular ini. Boleh di-share juga nggak sih Kak, seberapa penting dan akibatnya tuh apa sih Kak untuk ekonomi sirkular ini? Iya dong, penting banget karena emang ekonomi sirkular mineral itu mendukung transisi energi menuju target net zero emission di tahun 2050. Tapi masalahnya permintaan mineral kritis tuh diprediksi naik sampai 6 kali lipat loh menurut IEA. Tambang semakin luas, habitat rusak, air tercemar, dan emisi karbon tuh pasti bakal naik banget. Nah, di sisi lain kita juga tergantung banget nih sama rantai pasok global yang rawan banget sama konflik geopolitik. Akibatnya apa sih? Sederhana banget. Akibatnya tuh dari ekosistem makin tertekan, biodiversitas turun, biaya industri naik karena pasokan nggak pasti, dan muncul konflik sosial dengan masyarakat sekitar tambang. Jadi kalau kita nggak ubah cara mainnya sekarang, nanti pastinya telat dan lebih mahal banget untuk memperbaikinya. Gitu. Berarti emang sepenting itu ya Kak ekonomi sirkular mineral ini. Oke deh. Tadi kan kita ini udah banyak nih pengantar tentang ekonomi sirkular. Nah, aku sekarang mau tanya nih ke Kak Aca. Apa sih yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat awam nih untuk mendukung ekonomi sirkular mineral ini? Boleh dijawab Kak Aca? Nah, tadi kan ditanya gimana sih kita sebagai masyarakat untuk mendukung ekonomi sirkular mineral. Nah, sebenarnya itu ada caranya, simpel banget. Kita bisa ngelakuin 3R. Nah, 3R ini apa? Yang pertama itu ada reduce, yaitu pakai sumber daya dengan lebih efisien supaya kebutuhan mineral baru bisa turun. Lalu selanjutnya ada reuse, pakai ulang komponen atau produk yang masih layak, jadi nggak langsung asal dibuang aja. Lalu selanjutnya ada recycle itu ambil kembali
mineral yang masih berharga atau yang masih bisa dipakai dari produk bekas. Jadi kayak kita tuh ngolah ulang produknya kembali. Nah kalau misal 3R ini dilakuin sama masyarakat secara serentak atau secara massal, limbah itu bisa turun, biayanya juga bisa turun, dampak lingkungan juga bisa jadi lebih turun dampak buruknya. Oh berarti itu gampang banget ya Kak Aca. Jadi teman-teman di rumah bisa tuh mulai coba buat melakukan 3R. Nah kita lanjut lagi deh Kak. Kalau misalkan aku nih boleh tahu dari pemerintah sendiri itu perannya gimana sih terkait ekonomi sirkular ini? Nah, kalau misal ditanya peran pemerintah itu kayak gimana, justru peran pemerintah itu sebagai kuncinya, karena peran pemerintah di sini urgent banget, yaitu penting banget, besar banget. Gimana sih pemerintah itu harus mendorong regulasi daur ulang dan rantai pasok yang lebih transparan. Pemerintah juga harus investasi teknologi sirkular kayak pelacakan aset dan desain modular. Dan satu poin yang penting yaitu membangun ketahanan rantai pasok mineral kritis supaya Indonesia nggak cuma jadi penonton terkait pengolahan limbah ekonomi sirkular ini. Betul banget. Nah, di Indonesia sendiri udah ada progres berdasarkan data SDM. Indonesia itu nyumbang hampir 50% produksi nikel global. Kan cadangan nikel kita tuh besar banget ya di dunia ini. Apalagi di Indonesia nih terutamanya. Tapi produksi sebesar itu bikin limbah tambang dan baterai bekas makin banyak. Padahal itu sebenarnya bisa didaur ulang buat ambil kembali mineral berharga. Makanya pemerintah tuh bikin kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah sejak tahun 2020. Tujuannya biar pengolahan dan ada nilai tambah di dalam negeri sendiri. Bukan cuma diekspor murah mentah-mentahan gitu aja. Ada juga kerjasama industri kayak PLN dan Valve buat fasilitas daur ulang baterai plus Indonesia Baterai Corporation atau IBC lagi bangun ekosistem baterai dari produksi sampai daur ulang itu. Jadi sebenarnya itu pemerintah ini udah berperan ya di ekonomi sirkular ini. Cuma ya masih banyak PR-nya. Nah kalau tantangannya tuh ada nggak sih? Pastinya ada dong. Nah kalau buat tantangannya itu pasti jelas ada. Tantangannya ini ada dari berbagai sisi. Yang pertama itu ada tantangan dari sisi teknologi. Nah dari sisi teknologi ini fasilitas daur ulang modern masih minim dan teknologi pemurnian mineral masih bergantung pada impor. Terus selanjutnya ada juga dari sisi ekonomi. Nah dari sisi ekonomi ini biaya awal buat bangun sistem daur ulang besar. Jadinya banyak perusahaan kecil yang nggak mampu bisa berkembang tanpa insentif. Lalu selanjutnya ada dari sisi geopolitik juga. Dari sisi geopolitik, industri nikel Indonesia masih tergantung ekspor terutama ke Tiongkok. Jadi rawan banget kalau misalnya ada perubahan besar secara global. Terus yang terakhir ini ada dari sisi regulasi juga. Sisi regulasi ini tantangannya itu dari segi aturan soal daur ulang dan pengelolaan limbah mineral masih menyebar dan belum baku banget, jadi masih kayak kaku banget gitu loh sifatnya gitu. Oke, berarti bisa aku tarik kesimpulan ya Kak. Jadi ekonomi sirkular mineral itu bukan sekedar pilihan, ini tuh kebutuhan kalau kita mau energi bersih dan masa depan yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus jalan bareng nih. Kalau enggak, kita cuma ganti satu masalah dengan masalah yang baru. Oke, makasih banyak buat Kak Anjun dan Kak Aca yang udah mau nyempetin hadir di podcast Green hari ini. Sebelum kita tutup nih, ada kesan atau pesan nggak dari Kak Aca atau Kak Anjun? Boleh Dari aku dulu ke kali ya. Pesan aku buat teman-teman penonton yang lagi nonton video ini dari awal sampai habis, semoga informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat dan semoga kalian juga bisa lebih aware sama ekonomi sirkular ini dan lebih ngulik-ngulik informasi tentang gimana sih cara ngedaur ulang tentang mineral-mineral ini biar nggak jadi limbah yang yang nggak dibuang secara cuma-cuma gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Anjun? Nah, tambahan sedikit dari aku terkait dari ekonomi sirkular ini. Buat aku mau ngasih tips and trick aja nih, boleh nggak? Boleh ya. Coba Jadi buat disampaikan. teman-teman semua yang nonton, kalau memang di rumahnya ada baterai yang udah habis atau apa, bisa tuh nanti dijemur atau buat cowok-cowok nih biasanya yang nge-vape atau apa itu bisa tuh pakai cesan dari vape-nya itu, karena baterai
baterai biasa yang kita beli di warung itu bisa dicas lagi selama sampai 3 kali gitu. Itu aja sih mungkin dari aku tips and triknya biar nggak boros baterai. Oke, makasih banyak ya Kak, sangat bermanfaat ini loh, kita dapat informasi baru. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman semua. Bye bye. Walah, berarti tuh peran kita sebagai masyarakat penting banget ya berarti. Iya, dimana kita tuh juga harus bisa menjaga limbah itu tidak merusak dan juga dapat dimanfaatkan untuk nilai yang lebih ada value. Nah, kamu tahu nggak cara ngolahnya gimana? Nggak tahu sih, buruk deh kayaknya Iya nanti. sih, iya sih, maksud ngolahnya tuh susah. Nah, tapi tenang aja, kamu tinggal mengumpulkan aja limbah-limbah itu ke dalam satu tempat. Nah, di Jogja tuh ada namanya IWSLC. Oh iya, Ya, itu lihat ya. Ini IWSLC di Jogja tuh ada bentuknya seperti komunitas, di mana mereka tuh sering mengundang orang-orang masyarakat untuk kayak seminar gitu, di mana dalamnya tuh dia mengajak para ahli. Nah, dia para ahli ini sering mengolah-ngolah gitu sih. Jadi mereka memberikan jasa dalam mengolah elektronik salah satunya seperti baterai tadi. Oh, keren-keren. Nanti aku bilangin ini deh orang-orang deh biar pada tahu Iya, ini ya sih. iya. Penting banget buat mereka tahu ini. Iya, memang sih orang Jogja belum tahu ada IWSLC ini. Jadi bisa tuh di share ke orang-orang supaya nggak buang limbah sembarangan kayak kamu tadi. Ya. Yaudah balik yuk Pop. Udah yuk. Baterai dan perangkat elektronik mengandung mineral penting seperti litium, nikel, dan kobalt. Apabila dibuang sembarangan, limbah ini berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan. Melalui penerapan ekonomi sirkular, mineral yang terkandung dalam baterai dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan penambangan baru serta menekan dampak lingkungan. Penting bagi kita semua untuk mulai memperhatikan limbah yang kita hasilkan. Pengelolaan limbah mineral yang bertanggung jawab adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan melindungi lingkungan. Ekonomi sirkular mineral merupakan kebutuhan demi energi bersih dan masa depan yang lebih aman.